Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, senantiasa Tuhan, kami selalu bersyukur. Jika saat ini kami boleh bernapas lagi, boleh menghirup udara segar, boleh senantiasa bersuka cita dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit yang kami alami. Karena semakin tua bukannya kami tambah kuat, tetapi kami adalah orang-orang yang nantinya akan gugur dan kembali hidup di dalam Engkau. Kami gugur bukan sebagai orang yang kalah, tetapi mati dan hidup bagi kami adalah keuntungan. Karena ketika kami hidup di dalam Kristus, kami tidak takut apa-apa, walaupun banyak hal yang menggoda, menyakitkan, tapi kami kuat di dalam iman percaya kami, Tuhan. Saat ini kembali kami membaca Alkitab, terangi hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa untuk mengerti memahami firman-Mu. Kami sambut dan sukacita membaca Alkitab siang hari ini dengan urapan Roh Kudus-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Nehemia 6 ayat 1 ya, dengan ayat yang ke-19 dengan perikop pembangunan tembok diselesaikan, usaha-usaha membunuh Nehemia, yang berbunyi demikian. Sanballat dan Tobia dan Geshem, orang Arab itu, dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang. Walaupun sampai waktu itu, di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Maka Sanballat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, "Mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono." Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, "Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu." Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku. Dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama, untuk kelima kalinya, Sanballat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, "Ada desas-desus di antara bangsa-bangsa, dan kasihmu membenarkannya, bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak, dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula, menurut kabar itu, engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian, ada seorang raja di Yehuda. Sekarang, berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berunding." Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan, "Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami," pikirnya. "Mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan." Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabeel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, "Biarlah kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintunya. Karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau." Tetapi kataku, "Orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi, karena aku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia." Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanballat. Untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut, lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga dapat mencela aku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanballat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabi Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Pada masa itu pula, para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia, dan sebaliknya mereka menerima surat-surat daripadanya. Karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia,
sebab ia adalah menantu Sekanya bin Ara, sedang Yohanan, anaknya, mengambil anak Mesulam bin Berekia sebagai istri. Juga mereka sebut segala kebaikan Tobia di mukaku, dan segala perkataanku terus dibebarkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakutkan aku. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini menjelang sore. Tuhan, terima kasih. Apapun yang kami dengar dan baca, kiranya selalu akan menjadi kesaksian bagi kami, bahwa jika Tuhan yang berkenan mendirikan kerajaan-Mu di muka bumi dan mengizinkan umat-Mu membangun apa yang harus mereka lakukan, dan memilih nabi-nabi dan rasul dari bangsa pilihan-Mu, itu semua adalah kasih karunia-Mu. Bahkan di seluruh dunia ini kami percaya bahwa banyak sekali orang-orang pilihan yang bekerja di kerajaan-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan talenta masing-masing yang dipercayakan Tuhan kepada kami semuanya. Baik dari berbagai segi kehidupan, baik orang kaya miskin, semuanya Tuhan panggil dan pilih. Dan Tuhan berkenan kepada orang-orang yang tulus hati, bekerja dengan sepenuh jiwa raga, tanpa mencari keuntungan di balik semua pelayanan itu. Apapun pekerjaan pelayanan kami, baik besar kecil, di rumah tangga, di lingkungan, di keluarga, semuanya Tuhan berkati. Karena bagi kami, Kristus adalah kepala dari semua cabang-cabang gereja yang ada di seluruh muka bumi ini. Kristus adalah segala-galanya bagi kami. Tak ada yang mampu memisahkan kami, sekalipun kami di dunia ini banyak sekali aliran dan juga denominasi yang berbeda-beda. Tetapi kami semuanya tetap percaya pada Engkau, Sang Pencipta kami. Dalam segala keadaan kami hidup di dunia ini yang berbeda, ada satu yang menyempurnakan kami dalam kedamaian dan cinta kasih, yaitu kasih. Jika kami memiliki kasih, maka kami sudah cukup untuk mengenal Tuhan, karena Tuhan adalah kasih. Terima kasih Bapa, firman-Mu akan selalu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu selalu akan menjadi pelita bagi langkah-langkah kami. Biarlah Kau selalu memberkati kami dan bangsa pilihan-Mu, serta bangsa-bangsa di dunia yang ingin hidup dalam kasih, cinta, dan kehidupan. Saling mencintai, mengasihi, memberkati, mendoakan. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang menjelang sore ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.